بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, iwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki bulan Ramadan. Hari yang penuh dengan berkah. Kita memasuki bulan Ramadan dengan harapan, tekad yang baru, dan semangat ibadah. Sahabat-sahabat semua iwatu iman, acara kurma Kultum Ramadan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menjalani Ramadan dengan maksimal. Agar ibadah Ramadan kita maksimal, yang pertama kita harus memahami tujuan dari puasa, tujuan dari ibadah saum. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kita tahu, yang sudah kita hafal. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tujuan utama puasa adalah membangun ketakwaan. Jika kita hanya menahan makan, minum, menahan lapar dan haus saja, tetapi tetap berbuat maksiat, maka kita belum mencapai yang namanya ketakwaan. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sarabahu." Kata Nabi, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dosa, maka Allah tidak butuh terhadap saumnya. Allah tidak butuh terhadap dia meninggalkan makan dan minumnya. Maka mari kita niatkan puasa ini, saum ini dengan benar. Tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi kita juga menjaga lisan, mata, telinga, dan hati kita dari segala bentuk dosa. Inilah faktor pertama agar ibadah Ramadan kita maksimal. Agar bulan Ramadan kita maksimal mendatangkan ketakwaan. Yang kedua adalah memanfaatkan waktu dengan ibadah. Ramadan adalah bulan terbaik, waktu terbaik untuk meningkatkan amal ibadah. Rasulullah mencontohkan bagaimana cara kita mengisi ibadah di bulan Ramadan ini. Yang pertama, kita dianjurkan memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan unzila fil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran pada bulan itu. Bulan Nabi memperbanyak membaca Al-Quran, bulan memperbanyak untuk mentadaburi Al-Quran. Mari kita targetkan membaca Al-Quran minimal 1 juz per hari, sehingga kita bisa hatam di akhir bulan Ramadan. Tapi dengan terus memperhatikan kaidah-kaidah tajwidnya, kaidah-kaidah tartilnya. Bacalah dengan tadabur juga, bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga memahami makna-maknanya. Kedua, Nabi mencontohkan agar kita melaksanakan sholat tarawih. Rasul bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang mendirikan sholat qiyamul Ramadan dalam artian sholat tarawih dengan dasar keimanan dan mengharap pahala Allah, maka dia pasti akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jangan jadikan sholat tarawih waktu iman, jadi jangan jadikan sholat tarawih ini sebagai beban, tetapi kita jadikan sholat tarawih ini sebagai momen untuk menikmati ibadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal selanjutnya yang Nabi contohkan adalah memperbanyak berzikir dan memperbanyak berdoa. Gitu. Ramadan adalah saat yang baik untuk berdoa agar ibadah kita lancar hingga akhir bulan nanti. Ya, dari antara rangkaian ayat tentang saum, Allah selipkan ayat tentang berdoa. Di surah Al-Baqarah ayat 186,
Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya padaku tentangku wahai Muhammad, katakanlah aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kata Allah, aku pasti akan mengabulkan setiap permintaan apabila dia meminta. Oleh karena itu di bulan Ramadan kita harus memperbanyak berdoa. Berdoalah dengan khusyuk di waktu sahur, berdoalah dengan khusyuk di waktu siang, berdoalah dengan khusyuk di waktu menjelang berbuka. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kata Nabi, lis-shaimi da'watun mustajabatun. Bagi orang yang saum ada doa yang diijabah. Hatta iftarihi, sampai dia berbuka puasa. Bahkan inda iftarihi, ketika dia sedang berbuka puasa. Oleh karena itu, ya, jangan lupa berzikir, jangan lupa berdoa, kan ini menjaga hati kita agar tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, supaya kita menjalani ibadah Ramadan kita maksimal, yaitu dengan menjadi orang yang dermawan. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah itu orang yang dermawan dan menambah kedermawanannya berkali-kali lipat saat bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadis, karena Rasulullah azwadan nas wa kana azwad ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan dan lebih-lebih lagi dermawannya ketika memasuki bulan Ramadan. Sisihkan sebagian rezeki untuk sedekah, baik kepada fakir miskin, anak yatim, ataupun kepentingan dakwah dan masjid, atau bisa bersedekah untuk orang yang berbuka puasa. Rasul bersabda, siapa yang memberi makan, minum bagi orang yang berbuka, dia dapat pahala yang sama seperti orang yang berbuka puasa tersebut tanpa mengurangi pahala saumnya. Ingatlah bahwa sedekah di bulan Ramadan sangat besar pahalanya dan Allah akan lipat gandakan lagi. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita maksimal, mudah-mudahan yang kita jalani maksimal, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian acara kurma pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.